Mohon maaf Bapak Ibu karena narasumber kita juga sudah hadir sebelum jam 8 tadi. Karena kita kemarin janjian jam 8 nggih. Kita bisa langsung akan mulai acaranya hari ini. Dan nggih mohon izin untuk yang teman-teman yang ingin berfoto nanti pas istirahat tidak apa-apa atau pulang sore boleh, malam boleh. Nggih. Jadi mohon maaf untuk berfoto-foto nanti dilanjutkan kembali. Baik, telah hadir bersama kita Dr. Husen Prabowo MPH dan Dr. Jen Alif Latifah Helmi dari Labklin yang akan bersamai kita sehari ini dan besok untuk melanjutkan workshop pemahaman standar dan penyusunan dokumen akreditasi Puskesmas tahun 2023. Sudah siap nggih Bapak Ibu nggih? Nggih, untuk itu kami serahkan waktu dan tempat kepada Dr. Husen dan Dr. Jen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semangat pagi? Pagi. Luar biasa. Ya, semangat Bapak Ibu, mohon izin ya, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali bersama setelah kemarin satu hari Bapak Ibu di tempat ini ya, kita belajar bareng bagaimana persiapan-persiapan yang perlu atau diperlukan dalam akreditasi. Dan hari ini mohon izin untuk memperkenalkan diri ya, saya Husen Prabowo dari Labklin ya, lembaga penyelenggara akreditasi. Kebetulan saya diamanai sebagai wakil ketua. Kemarin juga untuk ketua Labklin Dr. TV juga sudah rawuh di sini bersama Bapak Ibu. Dan pada hari ini juga ada Dr. Jen Alif Latifah. Beliau juga sekretaris di Labklin yang akan membersamai Bapak Ibu 2 hari ke depan dan lebih pada nanti hal-hal teknis apa yang dibutuhkan dan apa yang disiapkan untuk akreditasi. Nah, melihat dari yang sudah kita selenggarakan sehari kemarin ya, ada hal-hal nanti perubahan teknis dalam kegiatan hari ini dan hari besok ya, dan juga rencana untuk tindak lanjut setelah kegiatan ini ya. Bapak Ibu, bahwa dalam persiapan akreditasi ini ada hal-hal yang perlu disiapkan tidak hanya dari sisi dokumen, tetapi juga terkait dengan implementatif serta monef dan tindak lanjut dari setiap kegiatan yang ada. Untuk pemenuhan dokumen, kami dari Labklin insya Allah sudah menyiapkan template-template dan contoh-contoh dokumen seperti apa yang diminta di EP, dan itu semuanya tentunya nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap Vaskes. Tindak lanjut dari kegiatan ini ya, adalah pendampingan secara intensif. Nah, kalau kami yang dari Labklin itu sudah mempunyai modul dan juga paket untuk pendampingan, yang mana pendampingan yang kami lakukan kemarin juga sudah diceritakan oleh Dr. Ita. Hanya menekankan saja bahwa pendampingan yang kami selenggarakan itu mulai dari pemenuhan dokumen, terus kemudian progres dari Bapak Ibu memenuhi kebutuhan yang diminta di EP, terus sampai dengan penilaian self assessment. Jadi setelah
dilakukan pendampingan itu kiranya Bapak Ibu masing-masing puskesmas itu nanti hasilnya apa, ya. Terus kemudian yang diinginkan seperti apa. Misal sudah ketemu satu hasil, ya. Terus kemudian pengen ini dinaikkan supaya paripurna atau cukup di situ. Nah, apa saja yang dilakukan sehingga memang pendampingan yang kami rencanakan, kami tawarkan pada Bapak Ibu itu nanti sampai tahapan self assessment. Jadi nanti sudah Bapak Ibu sudah bisa menilai kira-kira puskesmas saya itu nanti akan hasilnya seperti apa. Dan itu nanti terkait dengan penyelenggaraannya ya sangat fleksibel, ya. Kalau kemarin direncanakan bahwa mungkin 3 puskesmas digabung jadi satu. Hanya saja kalau 3 puskesmas dijadikan satu nanti tidak bisa selesai sampai SA. Karena kebutuhan setiap puskesmas itu berbeda-beda. Nah, di sini nanti yang mungkin perlu didiskusikan, masukan Bapak Ibu supaya nanti pendampingannya itu bisa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Oke. Adapun nanti teknis untuk pelaksananya saya kira bisa untuk dijadwalkan dengan dikoordinir dari Dinas Kesehatan sehingga nanti kegiatannya bertahap dan sudah terjadwal dengan baik. Saya kira itu ada beberapa hal yang kami sampaikan Bapak Ibu dan hal-hal rencana nanti tindak lanjut dari kegiatan ini yang perlu untuk kita komunikasikan sehingga nanti sepulang dari kegiatan ini apa yang akan kita kerjakan sudah lebih jelas. Saya kira itu. Bu Jenti mungkin sudah siap. Nah, ini kita kenalkan narasumber kita, beliau Dr. Jen Alif Latifah, luar biasa. Besar atau kecil Bapak Ibu? Ini berbobot ini. Monggo Dr. Jen. Oke, matur nuwun Dr. Husen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati tim dari Puskesmas, seluruh Puskesmas di Kabupaten Batang, serta Dr. Husen selaku di sini kita dari Lapklin, beliau Wakil Ketua 1 di Lapklin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kemarin ini saya juga sudah ada beberapa wajah-wajah yang saya kenal, teman-teman saya. Kebetulan saya adalah alumni FK Unisula, jadi sudah ada beberapa yang saya kenal. Ada teman seangkatan saya juga, Dr. Ida, kebetulan memang kami teman satu angkatan. Ini saya tinggal nanti menawarkan kepada teman-teman semua, karena saya nantinya di dalam 2 hari ini teman-teman bosen ora bosen karo aku. Karena 2 hari ini saya akan menjadi narasumber tunggal di acara ini. Jadi monggo silahkan. Saya juga tahu karena saya itu baru saja resign dari kepala puskesmas yang sekarang saya cuti di luar tanggungan negara. Ya. Jadi saya paham benar puskesmas itu seperti apa, saiki kepiye, dhisik kepiye, sak dhisik enak, saiki ora enak, semakin ora enak, kan kayak gitu. Itu saya paham benar puskesmas seperti apa. Jadi memang sekarang ini tidak seperti yang dulu lagi dengan adanya e-katalog di mana-mana, kita juga bikin pusing seperti itu. Mungkin itu. Jadi teman-teman monggo untuk pendampingan tadi yang seperti diceritakan oleh kemarin mungkin Dr. Ita, Dr. TW sudah menyinggung, tadi juga Dr. Husen, nanti kami serahkan kepada teman-teman semua mau seperti apa. Mau gabungan ya monggo, mau sendiri-sendiri ya monggo. Gabungan itu rugine nek untungnya memang masalah duitnya ngirit, mungkin seperti itu. Itu tok. Rugine
puskesmas, saya tidak bisa memantau puskesmas satu persatu perbaikan EP-nya masing-masing. Tapi kalau per puskesmas itu setelah pendampingan selesai, itu bukannya saya kami dari Lapklin, tidak. Setelah pendampingan 2 hari selesai, kami tetap berlanjut memantau SA-nya. Sampai teman-teman siap mau maju dengan kira-kira hasilnya apa. Jadi tidak hanya pendampingan barbar. Kami menyediakan link Zoom yang nantinya terus akan berproses dan berprogres. Ya kan? Jadi seperti itu. Karena kalau dalam 2 hari, ini yang saya sudah dampingi puskesmas. Puskesmas tuh awalnya begini. Bu Jenti, saya minta ya langsung SA, EP-nya langsung oke. Ya udah, tak ladeni toh langsung EP. Begitu EP saya baru sampai 1.1.1a. Kemudian 1.1.1b. Baru ini, Bu enggak deh Bu, nyerah. Bu balik sih. Pokoknya balik lagi ke instrumen. Karena ternyata apa yang ada di dalam lembar SA, self assessment itu isinya berbeda dengan di instrumen. Apa yang ada di pokok pikiran instrumen. Instrumen aja kalau kita hanya melihat elemen penilaian, kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya, itu orang ngerti. Jadi monggo, masalah pendampingan juga kita serahkan kepada puskesmas. Tadi ada yang aku pengen sendiri, ya monggo. Wong itu bisa diego ke puskesmas karena dananya menggunakan dana BLUT, nanti bisa menggunakan dana workshop atau pelatihan atau apapun, kami bersedia membantu dari sisi SPJ-nya, seperti itu. Karena kalau 3 puskesmas, contoh, mungkin kita tata graha nanti akan ke puskesmas masing-masing. Tapi saat kita penyampaian materi di situ, masing-masing masalahnya sama apa beda? Beda. Tingkat kemudengan, tingkat dokumen seberapa yang sudah dibikin juga beda. Karena kami mendampingi membuat dokumen. Tidak hanya nek dodolan dokumen, nyoh iki dokumen tak serahke copy paste bar. Tapi dokumen itu nyambung enggak kepada program jenengan semuanya, di PTP jenengan, di PKP jenengan, di RUK, di RPK nyambung enggak? Kalau enggak nyambung percuma. Karena akreditasi ini bukan lomba dokumen. Dokumennya lengkap, tata grahane elek padha wae. Begitu ya. Karena sekarang ini mutu yang dulu di bab 369 sekarang ini amat sangat berbeda. Karena ada di bab 5 dan di situ yang tadinya tidak menampilkan PPI jadi ada PPI. PPI ini sangkutannya tidak hanya di bab 5 masalah INM dan indikator PPI sendiri, kelihatan dari rekam medis. Jadi nanti semuanya sebenarnya nyambung. Teman-teman bikin dokumen bab 1, nanti di bab 2 itu sudah terpenuhi banyak elemen penilaian di situ. Gitu. Nek menggur nyontoni dokumen gampang, tetapi mensinkronkan dengan apa yang ada di puskesmas itu memang yang susah. Karena masing-masing puskesmas pasti berbeda. RPK-nya pasti beda-beda toh. Kalau kegiatan BOK mungkin anggaran BOK sudah jadi satu dari pemerintah pusat, per itemnya sudah jelas. Tapi pelaksanaan kegiatannya beda enggak? Beda. Itu yang harus sinkron. Mungkin ini salah satu contoh, jadi monggo nanti teman-teman seperti apa setelah selesai ini mau pendampingannya bagaimana ya Dr. Husein, kami kembalikan kepada puskesmas masing-masing. Kemarin saya sudah dengar katanya mau 3 puskesmas jadi 1, monggo. Tadi sudah ada yang bilang sama saya, aku meh pendampingan dewe, monggo kayak gitu. Jadi nek sakjane sih ora perlu pendampingan. Asal nanti setelah workshop di sini teman-teman tahu dan iso nggawe dokumennya. Tuh. Itu ya. Mungkin itu. Ini coba ya, saya coba. Mas buka yang Excel, Mas. Excel ini. Ya, oke. Oke, ini di Zoom, Mbak.
Digedein, Mbak. Oke, ini salah satu contoh. Kalau kita mau langsung kepada elemen penilaian, oke, ayo saya turuti dulu ya. Ini aku kayak uji coba loh ya, kayak uji coba. Di elemen penilaian yang pertama ini ditetapkan visi, misi, dan tata nilai puskesmas yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja puskesmas. Tak balik kepada teman-teman yang ada di puskesmas, yang ada di pikiran jenengan isine opo wae. Ada? Ayo, nggak apa-apa. Ini kan supaya teman-teman ngerti. Jadi lenggawe dokumen ki ora asal. Bener nggak? Kalau kayak gini nggak diterangke, orang ngerti toh. Oke, mungkin Dokter Rima coba. Kalau dari yang pertama ya, Dok Jenti ya, itu yang di pikiran saya sih, Ya. berarti yang harus ada di puskesmas itu visi misi. Ya. Ya. Dasarnya nggawe visi misi ki opo? Burine ki opo? Sebelum jadi visi misi, itu kita harus ngapain dulu? Dokumen data dukung dari terbentuknya SK visi misi itu tidak hanya uang, undangan, absensi, notulen dan gambar. Bukan hanya itu. Itu coba ditetapkan visi misi dan tata nilai puskesmas yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja puskesmas. Jadi mulai dari sini saja sudah ada dokumen perencanaan puskesmas. Ingat zaman dulu di bab 1, perencanaan puskesmas itu melibatkan lintas sektor dan lintas program. Ada harapan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu sekarang ini yang tidak boleh kelewat adalah PIS-PK. Kembali kepada materi yang ini coba. Nih, ini nek meng moco kuwi tok ngertine ada SK visi misi, benar nggak? Padahal ini data dukung tadi dari harapan dan kebutuhan masyarakat dari semuanya nanti di bab 2 digunakan lagi. Nah, kalau datanya itu orang gawe arep kepiye? Itu kan? Nah, oke. Oke ya. Ini kok jenis, oh ya, oke. Tadi kita langsung aja ke EP-nya. EP-nya kan ini ya, tadi ya, elemen penilaiannya kan ini. Ditetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai puskesmas yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja puskesmas. Oke kan? Oke, tetapi teman-teman harus tahu tidak boleh hanya melihat EP. Untuk pemecahan masalah elemen penilaian ada di pokok pikiran. Nah, ini visi misi yang berlaku, tujuan data nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini juga tidak boleh menyalahi dari visi misi Dinas Kesehatan ataupun pemerintah daerah Kabupaten Batang. Harus sesuai. Udah tahu semua kalau itu. Nah, ini jelas ini menyediakan pelayanan sesuai visi misi. Kemudian ini puskesmas yang C, puskesmas perlu melakukan analisis situasi data kinerja dan data status kesehatan masyarakat termasuk hasil pelaksanaan PIS-PK. Jadi dalam perencanaan tidak boleh meninggalkan PIS-PK. PIS-PK ini nanti sampai bab 2 ada terus. Ya. Makanya nek wis gawe dokumennya nanti sebenarnya nyambung terus sampai ke belakang. Apa yang saya omongkan sekarang nanti di bab 2, di bab 4 semua nyambung. Di bab 3. Gitu. Ya.
Jadi seperti ini, iki arep bahas opo sih, wes tak tawarkan. Mau langsung elemen penilaian atau mau dibahas satu persatu, karena kemarin ada request langsung kepada elemen penilaian. Oke, ayo. Loh, kan karena ada request kan saya jadinya kan harus ke belakang begitu ya. Jadi tidak boleh serta-merta langsung elemen penilaian. Bagaimana mengisi elemen penilaian kalau teman-teman tidak membaca standar, tidak membaca pokok pikiran, nggak bisa. Oke, monggo Pak. Langsung saja kalau mau menanyakan saya langsung oke. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Puskesmas Bratu 2, Bu. Yeah. Ingin bertanya, tadi kan disampaikan terkait visi misi. Yeah. Di antaranya dari penilaian PISPK juga ya. Yeah. Berarti intinya visi misi itu bisa selalu berubah ya, Bu ya? Bisa. 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 Berarti selalu bisa berubah. Sedangkan PISPK di Puskesmas itu kan untuk pendataan terakhir sekitar di tahun 2000, di Puskesmas kami di 2021. Oke, itu soal berarti karena terkait intervensi. 2022-2023 tidak ada anggaran juga, Bu. Tidak ada alasan tidak anggaran karena PISPK bisa, intervensi PISPK bisa dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran. Aku wis nyoba. Gimana Bu itu, Bu? Ya nanti ya, keterangannya nanti ya, karena kita lagi bahas visi dan misi. Oke, saya tahu itu kegalauan puskesmas yang di semua puskesmas alasannya saya tidak punya anggaran untuk PISPK. Bener, aku ngerti. Ora kudu nganggo anggaran. Coba deh kalau di tahun 2022 di BOK itu ngomong bahwa PISPK itu terintegrasi dengan kegiatan lain. Bener apa enggak? Nah, itulah integrasinya yang tidak perlu menggunakan anggaran. Bagaimana nanti kita mengintegrasikan? Oke ya. Jadi teman-teman semua, dari visi dan misi puskesmas ini sekaligus teman-teman ini membuat perencanaan puskesmas. Perencanaan puskesmas dibikin Renstra dulu. Kenapa tadi bisa berubah-ubah visi misi? Karena kita mengikuti visi misi pemerintah daerah. Pemerintah daerah ganti bupati pasti ganti visi misi, ganti Renstra. Benar enggak? Ya, RPJMD-nya berubah. Kan seperti itu. Jadi memang harus berubah karena visi dan misi pemerintah daerah selalu akan berubah dengan berubahnya kepala daerah. Saya terangin dulu, SK dan SOP. SK dan SOP ini kita harus review enggak? Review, jadi berapa tahun kita bisa mengkadaluarsakan SK dan SOP? Oke, sesuai dengan kondisi, kita bisa merubah ya. Sesuai dengan kondisi dan kepentingan kita bisa merubah kapanpun. Tapi kalau mengkadaluarsakan aturan ya, aturan yang ada di puskesmas tertinggi adalah SK, kemudian habis itu ada pedoman panduan, ada KAK, baru SOP. Tapi teman-teman mesti nggawe ini SOP sik baru SK nengko. Gue jelas. Kadangan saya kemarin juga gitu, pendampingan toh tak delok, lah gue KAK-nya lengkap semua. Pedoman panduan tuh puskesmas sudah punya semua. SK-nya raonoi. Padahal kan sebenarnya tidak akan muncul pedoman dan panduan KAK tanpa adanya SK. Tapi ya kuwi onone puskesmas semua sama kayak gitu. Jadi ini SK SOP itu harus direview. Bisa dikadaluarsakan minimal 2 tahun. Ya. Jadi nanti tetap bikin reviewnya itu, kapan kita akan mengkadaluarsakan tetap ada pertemuannya untuk memutuskan bahwa ini akan dikadaluarsakan atau sekedar review atau kita revisi SK kan seperti itu. Karena kalau revisi SK kan kata-katanya di SK selanjutnya juga
SK ini sudah tidak berlaku, diganti dengan SK nomor sekian. Ini merupakan pengganti dari SK nomor yang lama. Beda dengan saat kita mengkadaluarsakan. Kalau mengkadaluarsakan berarti kita bentuk benar-benar baru. Seperti itu. Oke? Itu nggih. Kembali lagi ke sini. Oke. Jadi ini dari visi dan misi, dari jenis-jenis pelayanan, semua ini awalnya adalah dari Renstra. Renstra Kabupaten turun menjadi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, kemudian adalah Renstra Puskesmas. Renstra itu 5 tahunan. Mungkin untuk bupati ini ada yang siklusnya tidak 5 tahun tapi 3,5 tahun ya. Tergantung renstranya Dinas Kesehatan Kabupaten. Renstra terakhir tahun berapa? Tahun berapa renstranya? Tahun berapa renstra? 23 sampai 26 apa 22 sampai 26? Coba dicek. Benar. Soalnya bupati biasanya 22, kemarin 3,5 tahun. Soalnya rata-rata 22. Makanya saya tanya, coba dilihat Renstra Dinas Kesehatan dari tahun berapa? Kalau memang 2023 sampai 2026, gue kok hayalmen ya. Coba dilihat Puskesmas, ada yang punya file Renstra Dinas Kesehatan enggak? Mungkin ada yang dari Dinas Kesehatan, siapa? Monggo, Renstranya dari tahun berapa sampai berapa? Karena ini untuk menentukan perencanaan Puskesmas. Ora iso nggawe perencanaan nek ora ana Renstra. 21 Puskesmas tidak bisa bikin perencanaan kalau enggak ada Renstra. Ya harus disinkronkan dulu. Saiki nek aku ngomong ke belakang tahunnya berbeda kan repot. Benar enggak? Puskesmas sudah bikin Renstra? Belum. Yang dari Dinas Kesehatan saya boleh tahu Renstranya kapan? Mana Dinas Kesehatan? Oh. Jadi inilah peran tim TPCB, salah satu diantaranya karena memang TPCB itu tidak identik dengan akreditasi. Akreditasi itu hanya bagian kecil saja. Masalah perencanaan, masalah Renstra, masalah PKP itu adalah utama dari tim TPCB, bukan akreditasi. Akreditasi merupakan bagian kecil saja. Karena nanti di dalam akreditasi itu tidak bisa menjadi milik satu bidang. Ya, punya Yankes pelayanan ada di bab 3, punya bab 2 dan bab 4 itu program kabeh, SPM kabeh, ya kan? Monggo sing nyekel SPM bidangnya sopo kan seperti itu. Jadi memang tidak bisa kita ngomong kalau akreditasi itu ada di salah satu bidang. Semua harus tahu, semua harus paham. Dinas Kesehatan mana jawabannya? Nggih, Renstranya tahun berapa, Bu? 23 sampai 26, benar? Berarti 3 tahun tok ya Renstranya? PJ ya? Oh PJ ya. Oh iya, mungkin ada PJ setelah ada penetapan jadi PJ perubahan lagi ya. Oke. Berarti Puskesmas harus mengikuti membikin Renstra tahun 2023 sampai 2026. Seperti Renstra Dinas Kesehatan diturunkan menjadi Renstra Puskesmas. Di dalam Renstra itu nanti ada kegiatan rencana-rencana tahunan Puskesmas di tahun 23 apa, 24 apa, 25 apa, 26 apa. Oke ya teman-teman. Tetapi di dalam membuat Renstra kita tidak boleh meninggalkan harapan kebutuhan masyarakat, semua capaian SPM dan PIS-PK. Kembali lagi seperti itu. Puskesmas sudah ada yang bikin Renstra untuk 2023 sampai 2026? Belum.
iki pokok monggo digawe. Karena masing-masing puskesmas pasti berbeda karena nanti PKP-nya pasti berbeda. Oke ya, dasarnya bikin renstra karena ini adalah untuk perencanaan. PTP, perencanaan tingkat puskesmas. Dari 21 puskesmas ini apakah semuanya entah Kapus, entah KTU sudah pelatihan manajemen puskesmas? Sudah, oke. Berarti harus tahu bahwa membuat PTP-nya itu harus benar. Membuat profilnya harus benar. Karena sudah ada manajemen puskesmas, kita harus sesuai. Yang tidak bisa kita adopt adalah siklus manajemen puskesmas. Karena Musren Bangdes, Musren Bangkes pasti tidak sinkron dengan jadwal kegiatan puskesmas itu. Oke ya teman-teman semua. Jadi ini renstra tolong dibikin dulu. Ini bagian dari perencanaan awal. Perencanaannya wis ono wong RUK RPK-ne wis dadi, tapi ora ono renstrane. Saya yakin puskesmas punya. RUK RPK sudah ada, wong itu wajib. Ya toh, ada sirup, ada simda masuk semua, ya toh. Orang mungkin orang duwe PTP PKP, tapi sebenarnya harusnya bikin renstra dulu. Ya berarti back ke belakang. Disesuaikan dengan RUK dan RPK yang sekarang sudah berjalan. Ya. Kudune renstra sik soalnya. Begitu nggih teman-teman? Karena ini nanti dari sini nanti dokumennya sampai bab 2 itu ada semua. Jadi teman-teman misalkan gawe iki bab 1 tanggung jawab bab 1, bener bab 1 sebagai pengepul dokumennya, tapi bab 1 ki ra bakalan iso nek ora sing programere yo setor data gawe, bener enggak? Betul. Jadi ini ada KMP bikin, UKPP bikin, UKM bikin, disatukan di bab 1 biar matching. Itu nggak bisa nek dewean bareng-bareng. Oke ya. Nah, program RUK tahunan disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor berdasarkan renstra puskesmas. Pertemuan pertama untuk Linsek setiap tahunnya ada di bulan apa? Sing bener bulan apa? Oke ya, lihat kembali manajemen puskesmas, siklus manajemen puskesmas. Maksimal itu Februari kita harus sudah melaksanakan Linsek pertama. Kenapa? Karena di bulan Januari puskesmas masih menyusun RPK untuk 1 tahun berjalan. Kemudian disampaikan kepada lintas sektor. Apakah setuju, apakah match, adakah kegiatan yang bisa bareng, itu akan ada di dalam lintas sektor. Oke ya, dokumennya match loh ya. Teman-teman nek ngawur dokumen, ngarang dokumen, biasanya jeglonge ning foto. Ya enggak? Jeglonge ning fotone apa, judule apa. Kayak gitu. Ya. Fotone iki kegiatannya apa, judule apa. Makanya saya itu orang yang paling tidak suka bikin banner. Saya itu kalau pertemuan mesti menganggo koyok ngene. Jadi enggak pakai banner, saya enggak mau pakai begini. Jadi begini toh. Tulisi wae workshop apa Linsek tanggal biro itu gampang. Kita nggak punya data, kita nggak wae ayo bareng-bareng. Enggak usah digonta-ganti. Ya kan? Tapi coba nek nganggo koyo ngene. Iki wis larang, buang-buang duit, sekali pakai buang. Betul enggak? Betul. Bisa nggo cetak yang lain. Anggaran cetak puskesmas itu sekarang terbatas loh. Nah, borose nyetak banner bolak-balik. Iya kan, padahal banner itu bisa untuk mencetak informasi-informasi yang ada di puskesmas.
Nah iki sekali wae buak kok. Bar kuwi dadi kloso kok. Apa nggo tutup ben aja tampias kok. Iya enggak? Betul. Ya. Oke, ini jadi teman-teman tolong diperhatikan pada bab 1 ini. Monggo teman-teman harus bisa tahu besok sepulang dari sini puskesmas harus bikin apa dulu. Jelas gak? Ada yang ditanyakan? Monggo, monggo. Mumpung masih segini nih lain rangke. Ini sehari saya mau ngupas bab 1 ya. Besok bab 2 dan bab 4. Coba rampung pura. Terima kasih Bu, kami dari Puskesmas Tulis mau menanyakan tentang harapan dan kebutuhan masyarakat untuk dijadikan perencanaan tingkat puskesmas. Lah, dikaitkan tadi dengan PISPK dan lain sebagainya, SPM dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil PISPK itu menunjukkan ada kenaikan atau tidak? Iya. IKS-nya rendah dengan indikator yang masih kurang baik gitu. Namun di masyarakat itu belum tentu indikator yang jelek itu menurut masyarakat menjadi kebutuhan di masyarakat. Nah ini iya harapan kebutuhannya. Masyarakat tidak butuh tentang indikator PISPK yang jelek itu. Nah terus untuk menyelaraskan dengan perencanaan tingkat puskesmas ini bagaimana? Terima kasih. Oke, tentang harapan dan kebutuhan masyarakat. Dari mana kita mengetahui tentang harapan dan kebutuhan masyarakat? Tentunya akan ada SMD dan MMD. Lakukan itu. Baru kita tahu harapan dan kebutuhan masyarakat. Memang kita juga harus menyampaikan IKS. Indeks kesehatan, ya. IKS-nya berapa? Kayak gitu. Jadi ini harapan dan kebutuhan masyarakat, SMD dan MMD jalan enggak teman-teman semua? Jalan. Ternyata ngono ya, iki gek ngomong sakmene tok lho. SMD dan MMD itu memang harus dilaksanakan untuk pemenuhan harapan dan kebutuhan masyarakat. Oke. Kemudian, nah ini saya ngomong PISPK sekarang, nanti tidak tak ulang lagi ya. Oke. Kita ngomong masalah PISPK, karena dari tadi ini udah PISPK, sana PISPK. Kita ngomong masalah PISPK, intervensi PISPK itu harus kita laksanakan. Bagaimana cara intervensinya? Tidak ada dana. Karena nanti di bab 2, EP khusus tentang PISPK itu ngomong masalah PISPK harus terintegrasi dengan semua kegiatan baik UKM, UKP, laborat, farmasi itu ngomong. Saya sudah melaksanakan itu untuk di tahun 2022. Ini sudah tak uji cobakan benar dan memang IKS-nya naik. Jadi untuk PISPK itu integrasi kegiatannya itu tidak hanya di dalam gedung tetapi di luar gedung. Semua jenis layanan puskesmas itu harus tetap melaksanakan PISPK. Contoh, saya saya mau nanya, adakah di sini bidan desa? Coba sampel satu bidan desa akan saya beri pertanyaan. Ini supaya teman-teman tahu. Ayo di bidan desa nih, nggak apa-apa, ra iso ra popo. Ayo, jenengan bidan desa. Siapa? Oh ini bidan desa, oke. Oke, sekarang tanya Bu bidan desa, jenengan bidan desa mana nggih? Bidan desa Sengon. Bidan desa Sengon, kecamatan, kelurahan? Subah. Subah, oke. Di desa Sengon, luas wilayahnya berapa? Luas wilayahnya berapa? Ah, bidane wae ora ngerti luas wilayah kerjane. Spiro. Oke. Ini karena ini jujur saja ini kebiasaan saya selaku kepala puskesmas. Saya itu ngetes bidan desaku semua harus hafal. Yakin? Tenan. Saya tanya,
Jumlah penduduknya berapa, Bu? 8.703. Laki-laki berapa, perempuan berapa? Bu, boleh. Ya wes ngepek. Terus sekarang aku tanya, jumlah Oke. Jumlah ibu hamilnya berapa, Bu? 96. 96. Ada yang resti enggak, Bu? Ada. Berapa? 18. 18 dengan apa? Kek 5, riwayat sesar 3. Terus ada yang HB-nya kurang dari 11, itu ada 4. Terus baru nonton enten sing niku Bu, riwayat obstetrik buruk ada 2. Terus ada yang 2 itu apa kayak sini HBsAg positif. HBsAg positif. Oke. Sudah didata yang HBsAg positif? Sudah diajukan untuk mendapatkan hiperhep? Sudah. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya saya mau tanya, jumlah balitanya berapa, Bu? 483. Ada gizi buruk? Enggak ada. Stunting jumlahnya berapa? Tidak ada stuntingnya, gizinya kurang. Ada 12. Gizi kurang, tidak mempunyai stunting? Iya, akan ada yang stunting kan. Kriteria stunting itu apa? Tinggi badan, berat badan, terus kriteria stunting itu apa? Iki stunting ini program nasional Kamu bisa tahu balita stunting itu manakala balitanya gimana? Tinggi badan tidak sesuai dengan umur, usia. Oke. Saya tanya, cohortnya sudah dibikin? Sudah. EPP GBM-nya sudah terisi dengan lengkap? Sudah. Oke, terima kasih. Jadi hal seperti ini tuh bidan desa itu harus tahu, karena ini adalah wilayah jenengan. Jadi nggak boleh bidan desa sampai nggak tahu. Jumlah kakaknya ada berapa, Bu? Ngepek, Bu. Jumlah kakak ngepek. Ngepek, Bu. Oke. Ini contoh. Saya selalu seperti itu. Pak Sari. Saya tak golek isisan. Karena mau PSPK. Oke, jumlah kakaknya ada berapa, Bu? Sebentar, Bu. Ini datanya. Nggak apa-apa, ini sebagai contoh ya istilahnya. Jadi tugas tanggung jawab bidan di desa, serta ada kan perawat di desa, tanggung jawab desa? Nggak ada, berarti adanya bidan di desa ya. Oke. Jumlah kakaknya 2.321. 2.321. Yang prasehat berapa, tidak sehat berapa, yang sehat berapa? Datanya enggak sampai sedetail itu, belum. Oke, datanya tidak sampai sedetail itu. Ini salah satu yang saya bebankan kepada bidan desa, tetapi tidak bidan desa saja, seluruh pelayanan dalam gedung pun seperti itu. Jadi semua bidan desa di saya itu harus tahu. Tidak sehat berarti hijau ya, kita pakai merah kuning hijau ya. Tidak sehat dan prasehat, itu kita pakai kode mana yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau. Jadi bidan desa itu harus tahu. Kita intervensi PISPK kalau tidak mulai dari yang kuning, mundae IKSC angel. Saya baik di dalam gedung maupun luar gedung semua sudah tak tandai merah, kuning, hijau, termasuk rekam medis. Jadi kegiatan baik itu posyandu, baik itu posbindu, baik itu germas, baik itu posbindu lansia, posbindu remaja, posbindu apapun itu yang berkaitan dengan masyarakat, itu kita harus menanyakan PISPK. Nek bidan desa ki mesti apal karo penduduk ya. Makanya kita harus ngerti sing kuningku piro ya, kira-kira keluarga ndi ya sing iso tak intervensi. Setelah itu hasil intervensinya setorkan kepada tukang entry PISPK. Jadi setiap kegiatan kita harus punya data itu. Kemudian yang di dalam gedung, saya tuh tak tandai, rekam medis tak tandai pakai lakban merah, kuning, hijau sedikit-sedikit di pinggirannya biar kelihatan. Begitu ini ngomong kuning,
atau merah, tapi yang tak entry kuning sih. Soalnya nek merah kita peningkatannya tidak signifikan, tapi kalau kuning kita signifikan. Jadi begitu kita ngomong kuning atau merah, itu pasti ini larinya kemana? Oh larinya ke ruang KIA, oh larinya ke ruang NTBS, oh ini langsung periksa laborat. Semua petugas yang ada di situ wajib PIS PK. Nganggo duit pura? Enggak. Saya bahkan anak-anak KKN, saya punya biasanya anak KKN, anak praktek apapun, semua tak manfaatkan seperti itu. Sampai antrian BPJS kayak gitu, itu semua saya manfaatkan. Karena apa? Kalau KBK kita tidak terpenuhi, ya 100% nih kapitasi ini dewe. Jadi kita harus pinter-pinternya berinovasi dalam menyelesaikan masalah yang ada di puskesmas. Tidak sekedar dokumen. Nek dokumen no gampang, seminggu dadi. Tapi telusur dokumennya itu yang susah. Match atau tidak. Oke ya teman-teman semua. Mudah-mudahan ini nanti bisa diterapkan di puskesmas-puskesmas panjenengan semua mau seperti apa. Ada kapusnya kan di sini, banyak kapus kan. Nah jadi eksekutornya sudah ada. Jadi memang kalau kita tidak melakukan intervensi PIS PK, nanti di bab 2-mu kosong. 0. Padahal itu ada banyak EP, karena itu satu standar sendiri. Meskipun satu standar, tetapi dari depan sudah ngomong masalah PIS PK. Ngoten nggih? Misalkan IKS-nya rendah, banyak keluarga yang IKS rendah merokok kan ya, mestinya salah nganune kok, salah indikatore. Kudune indikatornya tidak ada anggota keluarga yang merokok di dalam rumah lah, nek ngono gampang. Tapi karena indikatornya adalah dalam keluarga tidak ada yang merokok, itu yang susah, ya kan? Nah ini mau apa? Mungkin akhirnya puskesmas punya inovasi menjadi konseling merokok di puskesmas supaya untuk bisa mengurangi jumlah perokok atau kegiatan apapun. Itu kan merupakan salah satu bagian dari perencanaan, sudah melihat dari PIS PK. 12 indikator PIS PK, cik apal toh? Lali, merokok, jamban, hipertensi, KB, imunisasi, persalinan, JKN, jamban, iya, TB, iya, itu include enggak ke pelaksanaan kegiatan SPM? Include. Jadi enggak salah dong kalau programmer TB sambil PIS PK, enggak salah dong kalau PTM sambil PIS PK, kayak gitu. Karena ini nanti ngomong PTM juga ngomong pandu PTM. Begitu nggih teman-teman semua, ini tentang PIS PK karena nanti nyambung semuanya. Sudah sudah terbuka untuk ternyata di sini ini perlu banyak banget. Karena kalau dokumen ini selesai, ke bawah selesai. Dokumen ini kriteria 1.1.1 tidak selesai, ke bawah pasti tidak lancar. Selesaikan ini dulu, supaya bab 1-nya dan bab 2-nya selesai. Bedanya apa di bab 1 dan di bab 2? Kalau di bab 1 itu nanti anggarannya ngomong BLUD sama BOK, tetapi kalau di bab 2 itu BOK, karena kegiatan UKM. Benar enggak? Ya, seperti itu teman-teman semua. Oke, Renstra sudah ya, RUK, kemudian RPK, ini RPK tolong semua seluruh program dibikin RPK dari 1 tahun, dari tahunan menjadi bulanan. Dari bulanan kita mau melaksanakan kapan?
Yang mungkin posyandu sebulan sekali tak apa-apa, ya sudah dicoreti. Yang mungkin ada kegiatan seminggu sekali, ya sudah di situ sudah tertera. Apabila nanti tidak sesuai dengan jadwal, kita sudah bikin RPK nih, tapi meleset, dilalah ono alangan, dilalah ono pertemuan bareng karo dinas kesehatan, kegiatan diundur, kita harus ada alasannya. Ya, harus ada surat pemberitahuan. Kalau sekarang surat itu tidak harus kita itu surat suratnya ada, tetapi penyampaian informasi itu bisa dari manapun, bisa dari WA group, bisa dari email, bisa dari bersurat, bisa dari medsos, itu monggo saja silahkan. Tinggal nanti puskesmas menentukan SK-nya, bagaimana pemberian komunikasi dan informasi untuk lintas program dan lintas sektor. Seperti itu. Ini nanti di belakang ada SK seperti itu. Ngomong. Oke ya, apabila ada perubahan kebijakan berarti nanti ada anggaran perubahan. Ada kan perubahan BLUD setahun berapa kali? Perubahan masuk sekali 3 atau 4? Hah? Sekali toh? Di tempatku BLUD bisa merubah 4 kali. Oh, saya ini udah mulai perubahan. Oh gitu, enggak bisa, enggak 4 kali toh? Oh kirain 1/4 bisa 4 kali. Anggarannya masih bisa gitu, jadi fleksibel sekali. Kalau kami itu BLUD memang bisa berubah setahun 4 kali. Tapi kan itu daerah, makanya saya nanya, apakah itu anggaran perubahan bisa fleksibel atau tidak, kan masing-masing daerah tentunya akan berbeda-beda, seperti itu. Oke ya, ini clear ya. Kemudian ke 112. Ini tentang hak dan kewajiban, tentang jenis-jenis layanan. Ini sama saja dengan EP dulu ya, di bab 1. Ingat nggak? Masih ingat nggak? Wes lali. Ini dokumen bisa diadop kok dari yang dulu. Nggak masalah, mau menggunakan yang dulu juga nggak masalah. Hak dan kewajiban pasien pasti sudah punya. Mungkin yang berubah adalah jenis-jenis layanan. Puskesmas dhisik ora ono USG, saiki ono USG, begitu kan? Puskesmas dulu belum pandu PTM, sekarang pandu PTM. Mungkin seperti itu kan? Tinggal jenis-jenis layanannya nanti diselesaikan. Oke ya? Hak dan kewajiban pasien, ini sosialisasi. Nah, umpan balik, bagaimana umpan balik, ini bagaimana cara umpan baliknya, monggo mau dengan survei kepuasan, mau dengan kotak saran, mau dengan apapun, silahkan puskesmas yang menentukan sendiri. Oke? Ada yang ditanyakan di sini? Jadi nek dulu sosialisasi jenis-jenis layanan kui, fotone, gambare kui mek wong ngadeg lagi penyuluhan ono pasien ning ngarepe, sekarang sudah tidak seperti itu. Kita harus menggunakan IT ya. Jadi teman-teman, contoh misalkan bidan desa mau merubah jadwal imunisasi. Ya ora gur jadwale dilemparke ning grup WA ngono kuwi. Ya terus harus dengan kata-kata loh ya. Bu Kader mohon maaf karena ada acara ini jadwalnya di itu, maka jadwal dirubah, kami berikan jadwal perubahannya. Jadi cetha nanti nek WA-ne di screenshot nggo bukti ono. Itu ya. Karena besok ini di dalam akreditasi besok wes ora perlu fotokopi. Ora perlu kokean fotokopi, anggarane nggo liyane. Biasanya fotokopi pakai harta karun, bener nggak?
Puskesmas wis nyimpen harta karun nggo akreditasi, baik itu fotokopi dan lain-lain nggo ngapiki puskesmas. Ya enggak? Iya, pasti punya harta karun no. Soalnya aku dhewe yo ngono. Tapi sekarang ini enggak. Sekarang ini saya tidak punya harta karun. Jadi gini, kalau besok itu dokumen sudah jadi, sudah ada tanda tangan, sudah resmi di PDF-kan. Ya, nanti saya ajari, nanti kami beri link untuk format-format itu. Nanti setelah ini, ya. Bagaimana memasukkan? Jadi nanti sudah jelas kriteria 1.1.1a. Nanti dokumennya juga ada di 1.1.1a. Gitu ya. Setiap kita ngomong kebijakan, kita ngomong masalah uang, undangan, absensi, notulen dan gambar. Sesuk ono sesi foto-foto puskesmas. Saya ingatkan kalau sesi foto-foto puskesmas jangan menggunakan handphone atau kamera yang ada tanggalnya. Lah ya nanti kamera, contoh misalkan tadi nih kita kembali lagi ke RPK, oke ya, ROK kan melibatkan lintas sektor, benar nggak? Untuk tahun 2022 berarti itu kan pelaksanaan RPK RPK 2022 ya, nanti yang diupload kan 2022-2023 ya. RPK 2022 dokumen logmine tahun piro? 2021, mengko sing diupload 2022. Ora, mengko sing diupload Linsek Februari 2023. Padahal Linsek Februari 2023 itu adalah perencanaan pelaksanaan untuk sekaligus 24. Iya kan? Di perencanaannya kan tuh kan. Nek rencana pelaksanaan untuk usulan kegiatannya kan di 2024. Ya kan? Betul? Pelaksanaan kegiatan tahun 2023. Jadi untuk dokumen Linsek tolong diperhatikan. Enggak ada Linsek Februari 2023 misalkan. Berarti adalah membahas ya kan usulan kegiatan di tahun 2024 tetapi pelaksanaan kegiatan di tahun 2023. Ya, nek modus sing pinter. Lah mengko notulene jebule notulen Linsek 2023 matching enggak? Enggak matching. Karena akreditasi ini SKSOP itu sudah tidak begitu, istilahnya nyon sewu ya, tidak begitu dipermasalahkan. Pasti akan yang dipermasalahkan pasti tentang pelaksanaan, analisa, evaluasi dan tindak lanjut. Begitu. Nek wis ngomong analisa, evaluasi, tindak lanjut berarti pelaksanaan kegiatannya kudu match. Bener enggak? Karena kita tidak akan menemukan masalah kalau kita tidak melaksanakan kegiatan. Ketoke EP-ne sithik ning sekarang luwih ruwet. Itu menurut saya. Oke, sekarang tata kelola organisasi. Nek puskesmas gawe dhewe-dhewe kira-kira isine padha apa ora? Beda. Monggo kami serahkan kepada tim TPCP, mudah-mudahan bisa membikinkan. Ya. Ini saya saran saja, tapi nek ora ya piye meneh puskesmas akhirnya sing gawe. Tapi memang sebaiknya seperti itu. Mereka akan match akan nyambung antara dinas kesehatan. Kan sekarang gini. Kalau tim TPCB itu kan fungsinya untuk pembinaan ya.
tim pembina klaster binaan. Berarti kan untuk pembinaan seluruh klaster binaannya, masing-masing kelompoknya berbeda-beda. Saiki nek indikatore beda-beda kira-kira apal pura? Enggak. Tapi kalau indikatornya sama, tim TPCB itu akan gampang. Gampang karena begitu puskesmas A sama sudah indikatornya. Puskesmas B sama. Saat puskesmas memberikan pelaporan kepada dinas kesehatan, feedbacknya juga itu tidak rumit. Karena standarnya sudah sama. Termasuk indikator mutu. Apakah di dinas kesehatan atau puskesmas seluruh Kabupaten Batang sudah membuat indikator mutu beserta profil indikatornya? Profilnya belum, indikatornya sudah ada. Oke. Terima kasih. Kalau saya sih memang begitu di dinas kesehatan kami, saya kebetulan dinas kesehatan Kabupaten Kebumen, indikator dan profil semuanya dibikinkan oleh dinas. Jadi semuanya sama. Begitu. Mudah-mudahan kalau mau mengadop ya tak contoh nih. Gimana? Setuju? Setuju enggak? Setuju. Secepatnya dinas kesehatan membuat profil indikator puskesmas. Termasuk kode etik dan penilaian karyawan. Senenge. Ya memang ini bagian kita kan harus sinkron ya antara puskesmas dan dinas kesehatan. Saiki dinas kesehatan mau melakukan pembinaan nek orang ngerti indikatornya ya nggak bisa. Tetapi dinas kesehatan kalau suruh bikin sendiri ya nggak bisa. Perlu bantuan semua tim dari dinas kesehatan dan dari puskesmas karena permasalahan yang ada di puskesmas tentunya puskesmas yang tahu. Kami juga dicupliki, jadi kepala puskesmas yang memang atau ketua tim mutu yang memang ada puskesmas dari rawat jalan, ada dari rawat inap, piye nanti solusinya seperti apa supaya bisa sama, itu kita juga dicupliki duduk bareng. Ya. Seperti itu. Jadi saya kadangan karena ini akreditasi yang sudah instan, nyun sewu ya. Ini kan instan kan? Jenengan maju bulan apa? Yang pertama September. Saiki wis Juni, Juli, Agustus, September. Padahal sekarang menggunakan plan, do, study, action. Studinya itu kita butuh waktu. Nek misale ora dicontoni pasti raiso. Oke. Kalau saya biasanya memang akhirnya saya cuma memberikan contoh. Iki lo contohnya gunaku. Ini loh contohnya gunaku, aku kayak gitu. Silahkan adopt apa yang bisa dilakukan di puskesmas. Tidak harus semuanya, kalau saya seperti itu. Nanti ada kok, saya berikan contoh-contohnya ya, tenang aja. Tapi itu untuk indikator mutu, untuk profil indikator mutu. Tuh ya. Mesti puskesmas suruh gawe sih aku yakin. 21 puskesmas, siapa yang udah bikin profil indikator? Loh. Oke ya. Engko nek 21 puskesmas beda, dinas kesehatan harus tahu profil indikator dari 21 puskesmas, harus tahu kode etik, harus tahu penilaian karyawan seperti apa kriterianya. Itu. Bagian dari tim TPCB Dinas Kesehatan. Oke nggih, jadi makanya nggak akan bisa kalau kita tidak bekerja sama dan sama-sama bekerja. Itu yang saya ingatkan. Oke, di kriteria ini selanjutnya. Nah, oke ya, ini struktur organisasi. Puskesmas sudah punya struktur organisasi? Dasarnya dari menetapkan sendiri atau dari dinas kesehatan? SOTK dinas atau puskesmas sendiri? Dinas kesehatan, berarti 21 puskesmas sama ya? Oke. Tim mutunya apakah langsung include dari SOTK ataukah puskesmas meng-SK-kan sendiri? SK-kan sendiri, oke. Ya itu aja tak kunci.
Nanti bisa dilihat besok kalau kita memang ada yang mau pendampingan daring. Oke? Nah, karena kalau di sini kan nggak mungkin ya, 21 puskesmas, saya cuma lihat itunya saja. Nah, ini dari struktur organisasi sudah kemudian ditetapkan urean tugas, wewenang, tanggung jawab. Memang nanti mungkin di situ urean tugas, wewenang, dan tanggung jawab masih global. Tapi masing-masing person di puskesmas harus punya urean tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Itu karena masuk ke dalam file kepegawaian. Benar nggak? File kepegawaian itu kan termasuk isinya itu. Dan masing-masing karyawan diharapkan tahu, apa sih aku tugas utamanya, apa sih tugas tambahanku, wong sebagai bidan, iso dadi programmer, iso dadi bendahara, iso dadi accounting, iso pokoknya bisa jadi surveillance, bisa jadi rekam medis, bisa jadi apa aja. Ya kan di puskesmas kan begitu. Jadi nek protes kurang wong, ora nono kurang wong, karena sak wong iso bermain peran ganda. Bener nggak? Nggak ada puskesmas yang satu programmer, satu orang satu programmer, maksudnya khusus ya. Mungkin ada satu orang pegang satu program, tapi kalau programmer itu satu orang masing-masing satu semua, aku rasa enggak mungkin. Karena pasti ada yang double job. Benar enggak? Iya. Triple job, bahkan quadruple job. Enggak hanya double, triple, quadruple ya, jadi bertumpuk-tumpuk. Oke ya, jadi ini harus ada kejelasan urean tugas wewenang. Oke, ini harus jelas tata hubungan kerjanya. Jadi nek gawe struktur organisasi mengko bagane antara garis putus-putus atau garis lurus, garis komando atau garis bukan, itu kan harus jelas ya. Tidak hanya asal meng garis tret isor dhuwur padha wae. Nah ini komandonya dari mana, kayak gitu, hubungannya bagaimana? Oke, kemudian ini ada penanggung jawab upaya masing-masing, ini berdasarkan persyaratan jabatan. Ini nanti ada lagi di belakang, tim kredensial, yang itu adalah milik Dinas Kesehatan. Sudah adakah tim kredensial di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang? OTW. Ojo melayu terus lho Pak, OTW terus. Karena ini kita berburu dengan akreditasi yang tim kredensial harus ada. Kalau zaman akreditasi zaman dahulu, kalau kredensial kan ada di puskesmas, bener gak? Di bab UKP, ya kan? Ingat enggak? Lali po, ora. Ya, tapi kalau sekarang tim kredensial itu adalah milik Dinas Kesehatan. Jadi tidak hanya tim TPCB. Oke, ini struktur organisasi harus dikaji ulang. Nah, ini yang baru, kode etik perilaku untuk seluruh pegawai ditetapkan, disosialisasikan. Nah, ini evaluasi dilakukan dengan penilaian kinerja, termasuk penilaian perilaku pegawai. Kalau dulu cuman penilaian kemarin itu cuman penilaian kinerja, baik dari SKP, ya kan? Bikin nggak teman-teman? Bikin, itu salah satu penilaian kinerja. Terus ono DP3 dulu kan begitu kan? Mbuh kelakuane buruk opo ora, nek DP3-ne ora mundak kan pasti kita diancam. Kudu diundakno lho, ora kena mudun soalnya nggak bisa, habis itu stuck kita. Iya kan? Pasti harus naik, nggak bisa naik. Tapi jujur, saya rela tidak naik pangkat ke golongan 4 karena potongan pajak 15%. Saya masih 3D dan saya masih bertahan di 3D. Kemungkinan saya akan mempertahankan 3D itu. Soalnya 15% ki abot loh. Enggak cocok, zona nyaman itu golongan 3 karena pajaknya potongannya 5%. Golongan 4 3 kali lipatnya. Kita dapat banyak, kita dapat gede, tapi wong potongannya gede, nek dikalikan sama aja. Kenaikan gajinya dari golongan 3 ke 4 tidak signifikan. Kalau dihitung oke potongannya bangne kenaikannya gitu. Oke ya. Ini kemudian tentang
pendelegasian wewenang. Dulu juga sudah ada kan pendelegasian wewenang? Oke. Yang paling halal adalah pendelegasian wewenang di puskesmas. Coba toh aku tanya. Nek dokter praktek mandiri, kira-kira prakteknya diwakilke perawat atau bidan disemprit apa enggak? Disemprit. Tapi toh nggone puskesmas sing jenenge nggone puskesmas halal. Halal kan? Mau pendelegasian wewenang ke siapapun. Coba yang teman-teman yang punya klinik, yang ada di klinik, orang duwe petugas rekam medis diuber-uber. Bener enggak? Mbok puskesmas toh, orang no petugas rekam medis berabad-abad. Cukup pakai bukti pelatihan, clear. Gitu kan? Oh, sapa sing uber-uber? Sekarang klinik atau dokter praktek mandiri sama yang bekerja sama dengan BPJS. Nek ininya tidak tercapai bisa diputus enggak? Bisa, KPK-nya tidak tercapai bisa diputus. Tapi saiki nek nggone pemerintah, mau arep jebol kaya apa ya ora bakal diputus. Kan seperti itu. Jadi mohon ini tapi harus diperhatikan tentang pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang kalau saya juga tetap tidak bisa sembarangan. Misalkan saya mendelegasikan wewenang itu pasti di surat pendelegasian wewenang saya ngomong tentang waktu, hari dan tanggal serta jam. Karena apa? Kita kan tidak tahu ya nyuwun sewu. Kalau saya di desa itu masih banyak perawat dan bidan yang praktek. Sehingga kita kan nggak ngerti, mungkin tinggal di PKD tetapi di luar jam pelayanan. Mungkin dia hari itu libur karena habis jaga malam, gitu kan, bisa aja kan. Dia praktek siang sebagai pribadi. Tapi dilalah ono masalah. Begitu. Kalau kita tidak pendelegasian wewenang, tidak menggunakan waktu, itu bisa nggak jadi kita juga. Ya, paling tidak kita kena karena dia melanggar waktu. Ya kan? Tetapi kalau untuk pendelegasian wewenangnya kan, wong kita tidak mendelegasikan wewenang kok pada saat itu. Benar nggak? Makanya jam pelayanan itu harus jelas. Misalkan di Polindes jam berapa, di Pustu jam berapa, itu harinya harus terjadwal dengan jelas sehingga proses pendelegasian wewenang juga jelas. Tuh. Oke ya. Ini EP-nya. Kapus menetapkan penanggung jawab koordinator pelayanan puskesmas sesuai struktur organisasi. Sudah punya semua teman-teman? Nah, kemudian ini. Yang B, ditetapkan kode etik perilaku yang berlaku bagi seluruh karyawan. Oke. Kemudian untuk pendelegasian wewenangnya harus jelas. Nah, ini contoh dari kode etik perilaku pegawai puskesmas. Ya, saya contohkan di sini. Kayaknya hari ini pun kami PKFI wilayah Jawa Tengah sedang menyelenggarakan Zoom tentang kode etik perilaku pegawai hari ini. Ya, ini kode etik perilaku pegawai puskesmas harus ditetapkan. Kalau ditetapkan berarti ada apa? SK. Disosialisasikan, dievaluasi. Evaluasinya apa? Termasuk penilaian kinerja. Jadi tidak hanya penilaian kinerja tapi termasuk penilaian perilaku pegawai. Penilaian perilaku pegawai ini berdasarkan apa? Tata nilai dan kode etik perilaku. Sesuai atau tidak? Oke? Bahwa pegawai itu benar-benar melaksanakan budaya keselamatan pasien atau tidak. Itu salah satu bagian dari penilaian kinerja pegawai. Monggo, nanti ini semua materi kami berikan. Pasti 21 puskesmas belum ada yang punya toh? Tapi sudah tahu kalau di bab 1 ada kode etik pegawai enggak? Sudah tahu? Nunggu apa? Nunggu dibikinkan dinas kesehatan. Ya, monggo dinas kesehatan, nunggu dibikinkan. Ya, tapi memang akan lebih match kalau ini adalah yang bikin dinas kesehatan. Tetapi ingat nanti di standar bawahnya, standar kemudian puskesmas harus membentuk tim etik. Oke ya.
iki kudu mrono kok, nek ora kadohan ora iso. Nah, ini kriteria 122. Ini yang saya ngomong. Nanti jadi di belakang nanti aku wis ora di bab 2 ada juga ini. Kebijakan, pedoman, panduan, prosedur, kerangka acuan terkait pelaksanaan kegiatan disusun, didokumentasikan dan dikendalikan serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dulu ada pengendalian dokumen enggak? Ada, sing mbok stempeli dokumen terkendali. Bener enggak? Nah, sekarang tetap ada pengendalian dokumen. Meskipun tidak difotokopi, tetap harus ada pengendalian dokumen. Jadi misalkan pengendali dokumennya misalkan KTU, misalkan ya. Karena kan surat menyurat ada di situ semua, benar nggak? Misalkan KTU itu harus tahu SK nomor 1, yang gampang lah contoh. SK nomor 1 ini yang megang siapa saja. Larinya kemana saja, itu cukup pakai softfile boleh, tidak perlu menggunakan hard copy. Misalkan tentang SK, kan ada SK struktur tentang struktur organisasi tadi ya. Struktur organisasi kan memuat urean tugas, ada urean tugas masing-masing pegawai, berarti semua pegawai punya itu. Ya enggak? Distribusinya kemana? Ke semua pegawai. Saya juga enggak tahu apakah file kepegawaian di puskesmas sudah berupa soft dan hard. Kalau soft memang gampang, karena tinggal memasuk-masukkan. Sudah berupa soft dan hard atau masih hard? Masih hard ya? Ya. Ya monggo kalau mau dibikin soft ya monggo. Nanti kalau saya sih memang dokumen kepegawaian sudah punya seluruh karyawan satu folder isinya seluruh data dari SK CPNS apa semua sampai SK terakhir pelatihan semuanya ada di situ. Kuwi sing gawe pegawene dhewe ya bukan KTU-ne. Jadi masing-masing pegawai ngumpulke folder, bar kuwi foldernya kasih ke KTU-nya. Jangan KTU-nya. Kalau KTU-nya ya mesake mosok KTU-nya suruh nyekenin semuanya, kan itu berupa PDF. Nah, itu akan meringankan kita saat kita butuh surat menyurat, istilahnya kayak KGB, kenaikan pangkat, KTU tinggal lihat punya siapa print, itu memudahkan sebenarnya. Oke ya. Nah, ini Puskesmas menyusun kebijakan, pedoman, prosedur, panduan, semuanya ini harus sesuai peraturan perundang-undangan dan atau berbasis bukti ilmiah ya. Jadi misalkan puskesmas ada SK, berarti belakangnya ada pedoman, ada pedoman atau panduan, ada KAK, ada SOP. Contoh SK jenis-jenis layanan. Tadi di 1.1.1b kan kita ngomong masalah jenis-jenis layanan. Mau ditulis tentang SK pelayanan tok ya monggo, mau dijuduli apa terserah, mau langsung judul jenis-jenis layanan ya monggo. Tapi ingat, di dalam jenis-jenis layanan puskesmas itu semua harus ada di dalamnya. Kalau mungkin SK pelayanan puskesmas ya monggo. Pelayanan puskesmas itu ada KMP, ada UKM dan ada UKPP. UKM ada UKM esensial dan ada UKM pengembangan. Oke. Sebenarnya kalau dijadikan satu lebih enak itu. Dari SK itu nanti muncul pedoman. Pedoman pelaksanaan kegiatan KMP, UKPP dan pedoman pelaksanaan UKM, baik yang esensial ataupun yang pengembangan. Kemudian turun lagi menjadi KAK. KAK-nya bikinnya seperti apa?
Jangan sampai setiap satu kegiatan muncul KAK, satu kegiatan muncul KAK. Jadi bisa saja KAK-nya dibikin misalkan KAK untuk prolanis, gitu kan? KAK untuk prolanis berarti kita bikin prolanis dalam 1 tahun, jadwal bulanannya kan sudah tetap. Jadi seperti itu. Jadi orang tiap bulan muncul KAK baru, Nanti kan lampirannya ada undangan di tiap bulannya. Seperti itu. Ben gampang, jadi orang KAK-nya orang kokean. Ini termasuk juga teman-teman yang di UKM, UKP semuanya seperti itu. Semua target yang diberikan kepada kita, target dalam 1 tahun harus terbagi menjadi 12. Karena kalau nggak dibagi 12, kita kan nggak tahu target bulanan kita berapa, tercapai atau tidak, ada gapnya atau tidak, ya kan? Terutama di UKM tuh. Oke ya. Ini monggo, ini seluruh pegawai harus menggunakan regulasi internal yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan seluruh kegiatan. Regulasi internal berupa SK. Kalau regulasi eksternal berarti ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada Permenkes, ada Perkadinkes, ada Pergub. Itu adalah regulasi yang eksternal. Kalau internal tertinggi adalah SK. Tapi sayangnya teman-teman bikin SK begitu ngelihat elemen penilaian. Benar Pura? Padahal SK itu diperlukan untuk kita, untuk melindungi kita seluruh karyawan puskesmas, supaya kita kan tidak tahu ke depan ada tuntutan hukum atau tidak, kita sesuai atau tidak. Sebenarnya itu karena peraturan tertinggi di puskesmas adalah SK. Ya, tapi ya itulah sayangnya. Nanti mungkin mudah-mudahan ke depan tidak seperti itu. Setelah kita paham, kita tahu bagaimana kaidah-kaidahnya. Oke, pedoman tata naskah sudah ditetapkan? Sudah punya? Mengacu tata naskah pemerintah daerah atau tidak? Ya, oke. Mungkin yang berbeda mungkin manakala SOP ya. Tapi SOP ada juga yang pemerintah daerah sudah menetapkan KOP SOP harus seperti Mendagri. Boleh. Jadi misalkan kalau memang aturan daerahnya KOP SOP-nya harus seperti itu, silahkan mengikuti aturan itu. Karena untuk akreditasi saat ini tidak ditentukan. Kalau dulu kan sudah ada ya, tata naskah untuk akreditasi itu SOP digawe ke KOP-nya seperti itu. Mau seperti yang dulu ya monggo, gak masalah. Nah ini kan ngomongkan untuk acuan KMP, UKM, UKP, kefarmasian semuanya. Oke? Tadi ini sudah saya terangkan. Kemudian 1, 2, 3 ini tentang jaringan dan jejaring. Di struktur organisasi saya pengen lihat apakah jaringan dan jejaring itu ada sendiri. Ada sendiri? Ada. Saya bisa melihat contoh tampilan struktur organisasi, salah satu ada yang bawa. Sama kan seluruh puskesmas? Kalau sama nanti yang punya bisa menampilkan, monggo silakan. Supaya kita bareng-bareng belajar. Kalau ada contoh, ada yang ngastos tentang struktur organisasi SK-nya 21 puskesmas? Ada enggak? Enggak ada. Enggak bisa minta ke puskesmas. Kirim, ceklek gitu. Saiki ono WA gampang kok. Sebenarnya ini saya kepengen, oke teman-teman boleh mencontoh ATM, amati, tiru dan modifikasi.
Tetapi amati, tiru, dan modifikasi itu harus cerdas. Jangan sampai meng asal nurun, ora ngerti bener salahe, langsung klek terima begitu aja. Tetap harus dikoreksi, harus diteliti. Makanya saya sebenarnya kepengin kalau ada contoh satu biar bisa ditampilkan untuk bersama. Oke, jaringan dan jejaring, semua puskesmas sudah ada timnya? Sudah jalan? Oke. Karena tolong jaringan dan jejaring puskesmas, program jaringan dan jejaring puskesmas, programmernya harus bikin indikator kinerja pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas. Mungkin kalau jaringan kita gampang karena jaringan itu adalah internal, sesuaikan saja dengan aturan-aturan internal. Tapi kalau jejaring itu adalah eksternal, maka monggo. 21 puskesmas sudah ada yang bikin indikatornya? Ini tak elengke. Jadi ini hal baru ya. Ini hal baru yang tadinya mungkin nggak ada indikator. Nanti di bab 2 juga seperti itu sama. Teman-teman nek ndelok kuine tok nggak ngerti karena di bab 2 itu masing-masing ada indikator utama. Itu yang berbeda. Jadi harus back ke belakang, tetap harus melihat pokok pikiran. Kalau teman-teman mau, ini pokok pikiran ini hanya resume yang saya bikin. Resume. Kalau pengen jelasnya lagi, silahkan lihat versi lengkap tentang standar akreditasi puskesmas. Permenkesnya tolong dilihat. Supaya lebih jelas lagi bagaimana cara pemecahan masalah yang ada di situ. Jane dokumennya sing dikarepke ki opo sih gitu. Ada semua, ora perlu pendampingan wis to. Butuh pendampingan enggak? Loh kok jek butuh ki piye? Oh, biar enggak tersesat gitu ya. Biar enggak tersesat. Saya itu jujur saja. Angan-angan yang ada di saya saat pendampingan saat ini, saya itu sudah mulai pendampingan puskesmas. Angan-angan yang ada di saya, iki kan reakreditasi toh, betul enggak? Reakreditasi, angan-angan saya itu sudah komplit semuanya. Maksudnya minimal datanya ada yang dulu. Ternyata datanya entah melayang dan sebagainya dan tidak pernah direview. Kemudian saya tawarkan kepada puskesmas yang akan pendampingan. Oke wes tak takoki piye? Bu, nanti langsung ke SA aja, langsung ke instrumen. Oke, yuk. Begitu instrumen, enggak Bu, balik lagi, kita enggak mudeng. Jadi ternyata ya seperti itu. Ternyata banyak sekali hal-hal yang belum dikerjakan sama teman-teman semua. Ini sudah saya alami karena kebetulan tim pendamping kami itu untuk puskesmas dari Lapklin itu selalu ada saya. Jadi saya sudah ngalami di beberapa puskesmas. Partnernya mungkin berbeda-beda tetapi saya pasti ada. Jadi nenek arep melu pendampingan puskesmas memang antri nunggu jawaban dari saya. Jadi saya sampai bilang kemarin juga saya seperti itu ada di Kabupaten Jepara sampai bilang udah deh aku disewain rumah aja daripada numpak nganggu hotel larang. Ya toh? Hotel tuh mahal loh, lebih baik ngontrak rumah bulanan atau guest house atau apalah. Kan lebih murah daripada di hotel sehari paling enggak minimal 350.000, mending di guest house dibagi berapa puskesmas, selesai. Silahkan antar jemput dari guest house ke puskesmas, kan gitu. Saya sampai seperti itu. Jadi untuk meringankanlah kasihan puskesmas kalau mesti biaya hotel lagi kayak gitu kan. Jadi memang yang ada seperti itu. Besok bulan depan mungkin saya sebulan ada di Kabupaten Jepara. Full.
untuk pendampingan 15 puskesmas. Karena sudah ada beberapa yang berjalan di bulan ini. Ya, ini besok kan saya dari sini lanjut ke Subang. Dari Subang minggu depannya saya di Pekalongan, Jepara dan Pati. Ya tinggal request Batang mau kapan, makanya kan nanti tinggal disusun. Kalau Batang mau request pendampingan ya ayo, tinggal nanti kita bareng-bareng mau kapan, rencananya maju kapan. Tapi insya Allah kalau teman-teman setelah pulang dari sini, ini kan wis tak kayak penjelasan ya, sudah dijelaskan, tolong dibikin dokumennya, jangan jok mandek nunggu pendampingan. Nanti jadi pada saat pendampingan kita tinggal neliti dokumenmu wis layak apa urung. Kalau memang mau direvisi, ayo direvisi. Seberapa nilainya nanti ya di situ. Kelengkapan-kelengkapan dokumen nanti kita tetap review di SA-nya. Seperti itu. Tapi nek sekokene nanti mulai terus orang gawe dokumen ambiar. Jelas nggak saya nerangke? Saya rasa saya sudah jelas nerangke. Ya. Teman-teman harus nyiapin dokumen apa aja, tadi sudah rinci enggak? Rinci. Ya. Jadi mungkin kalau yang di Dinas Kesehatan di program itu kan satu program ya. Ternyata karena apa? Puskesmas itu menurut saya adalah miniatur Kementerian Kesehatan, bukan Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Yang satu, kalau mereka sih satu bidang, satu orang sudah orangnya udah diplot-plot. Lah nek puskesmas bidang kui iso double-double, itu hebatnya puskesmas. Luar biasa teman-teman di puskesmas dalam berjibaku memang.